Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B, Biokonservasi, akan menyajikan atau menampilkan hasil diskusi kami mengenai hewan apa saja yang terancam punah. Nah, di sini kami memilih dari kelas Mamalia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Raka Mafriska, yang kedua ada saya sendiri, Nike Febrani, yang ketiga ada Winda Gusmawarni, dan keempat ada Rizka Sefmaliza. Nah, di sini kami memilih 7 spesies dari kelas mamalia yang membutuhkan untuk dikonservasi. Nah, urutan pertama kami memilih badak Jawa. Nah, urutan kedua kami memilih harimau Sumatera. Yang ketiga kami memilih gajah Sumatera. Dan yang keempat kami memilih tapir. Yang kelima kami memilih anoa. Yang keenam kami memilih orang hutan. Dan yang ketujuh kami memilih gorila. Dan untuk penjelasan masing-masing spesies mungkin akan diserahkan kepada yang pertama, yaitu kepada Rizka Semaliza. Kepada Rizka Semaliza dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai hewan yang dilindungi atau terancam punah. Nah, pada urutan pertama kami menempatkan hewan yaitu badak Jawa atau Rhinoceros sondaicus. Nah, dari sumber IUCN Red List, jumlah individu badak Jawa ini hanya berjumlah 18 individu. Dan untuk status konservasinya itu adalah critically endangered. Hewan ini distribusinya itu ada di Pulau Jawa dan habitatnya itu di hutan. Nah, ancaman utama badak Jawa ini pertama, jika badak Jawa ini punah, maka akan berkurangnya keragaman genetis sehingga dapat memperlemah kemampuan spesies ini dalam menghadapi wabah penyakit atau bencana alam seperti erupsi gunung berapi dan gempa. Yang kedua, terjadinya degradasi dan hilangnya habitat. Sejauh ini, cara konservasi yang dilakukan untuk badak Jawa ini yaitu observasi perilaku, pola makan, serta penelitian mengenai resiko dan ancaman wabah penyakit. Observasi terhadap pola perilaku badak dapat memberikan informasi mengenai interaksi badak dengan lingkungan sekitarnya, data-data fisiologis yang mengindikasikan tingkat stres dan kondisi tiap individu badak. Nah, kami meletakkan badak Jawa sebagai hewan yang terancam punah yang di urutan pertama, karena jumlah spesiesnya itu sangat sedikit, hanya 18 individu, dan itu sangat sedikit dibandingkan spesies lainnya. Untuk hewan yang kedua yaitu harimau Sumatera atau Panthera tigris sumatrae. Dari sumber IUCN Red List juga, jumlah individu harimau Sumatera ini berjumlah 400 dan status konservasinya juga sama yaitu critically endangered. Dan sesuai namanya, distribusi harimau Sumatera ini berada di Pulau Sumatera dan habitatnya di hutan. Ancaman utama harimau Sumatera adalah kerusakan hutan, konflik, dan perburuan liar. Serta cara-cara konservasi yang telah dilakukan untuk mengkonservasi harimau Sumatera ini. Pertama, dilakukan penelitian tentang harimau Sumatera di Sumatera Tengah menggunakan perangkap kamera untuk memperkirakan jumlah individu, habitat, dan distribusi untuk mengidentifikasi koridor satwa liar yang membutuhkan perlindungan. Yang kedua, menurunkan tim patroli anti perburuan dan unit yang bekerja untuk mengurangi konflik manusia dan harimau di masyarakat lokal. Sama dengan cara kami mengurutkan badak Jawa juga, kami mengurutkan harimau Sumatera ini pada urutan kedua karena jumlah spesiesnya itu berjumlah di urutan kedua di antara hewan-hewan lainnya, yang ini berjumlah 400 individu. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizka Semaliza. Untuk spesies selanjutnya mungkin akan diserahkan kepada Winda Gusmawarni. Kepada Winda dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Niken. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Rizka Sefmaliza. Hewan yang ketiga yaitu Elephas maximus sumatranus atau gajah Sumatera. Menurut WWF, jumlah individu ini sekitar 2.400 sampai 2.800. Status hewan ini yaitu critically endangered, terdistribusi di Sumatera dan habitatnya di hutan.
Hewan ini dilindungi karena telah kehilangan hampir 70% habitatnya dan setengah populasinya dalam satu generasi yang disebabkan oleh deforestasi dan konversi lahan. Konflik, perburuan liar, dan perubahan iklim juga termasuk ancaman bagi hewan ini. Next. Upaya konservasi yang telah dilakukan yaitu yang pertama, menghentikan perdagangan. Yang kedua, mengatasi konflik antara gajah Sumatera dengan manusia. Yang ketiga, yaitu mengamankan habitat gajah. Selanjutnya, yaitu gajah Sumatera diletakkan pada urutan keempat karena jumlah spesiesnya lebih besar dari tapir Sumatera. Selanjutnya, yaitu tapir Asia atau Tapirus indicus. Menurut IUCN, jumlah individunya yaitu 2.499. Status konservasinya yaitu endangered, terdistribusi di Thailand, Myanmar, Semenanjung Malaysia, dan Sumatera. Habitatnya yaitu di hutan, padang rumput, dan lahan basah. Ancaman utama tapir ini adalah deforestasi skala besar dan juga perburuan liar. Upaya konservasi yang dilakukan yaitu yang pertama didaftarkan dalam Appendix 1 CITES pada tahun 2013. Indonesia telah mengembangkan rencana aksi konservasi tapir nasional, dan yang ketiga yaitu tahun 2014 di Malaysia dimulai proses pengembangan rencana aksi konservasi tapir nasional. Tapir Asia ini diurutkan pada urutan ketiga karena spesiesnya semakin berkurang. Selanjutnya saya kembalikan kepada Niken. Baiklah, terima kasih kepada Winda. Untuk spesies selanjutnya akan dijelaskan oleh Udaraka Mafiska. Kepada Udaraka dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang konservasi satwa yang pertama yaitu anoa. Anoa ini memiliki jumlah individu yang kurang dari 2.500. Status dari anoa ini merupakan endangered atau terancam. Distribusi dari anoa ini yaitu di Sulawesi, yang mana habitatnya berada di hutan. Ancaman utama yang dihadapi anoa ini adalah sebagai berikut, yakni pembangunan pemukiman dan pembukaan lahan pertanian. Yang kedua, perburuan dan perdagangan. Yang ketiga, penambangan dan penggalian. Selanjutnya, upaya konservasi yang dilakukan yaitu yang pertama, dilakukan penelitian dan monitoring secara berkala bagi anoa ini. Yang kedua, dilakukan konservasi ex situ. Yang ketiga, dilakukan edukasi terhadap masyarakat dan pemerintah setempat agar pentingnya melakukan konservasi terhadap anoa ini. Kami mengurutkan anoa ini pada urutan ke-6 karena jumlah individunya berjumlah kurang dari 2.500. Spesies selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu orang hutan atau Pongo pygmaeus. Menurut data WWF, spesies orang hutan ini itu masih berjumlah 3.000 sampai 4.500 individu. Status hewan ini yaitu critically endangered. Distribusi hewan ini yaitu ada di Kalimantan. Habitatnya biasanya hidup di hutan. Nah, ancaman utama yang dihadapi oleh orang hutan Borneo ini yang pertama yaitu adanya yaitu kehilangan habitat. Yang kedua, pembalakan liar. Yang ketiga, kebakaran hutan. Dan yang keempat, perburuan dan perdagangan orang hutan untuk menjadi satwa peliharaan. Next. Upaya konservasi yang dilakukan WWF yaitu dengan memfasilitasi dan mengelola kawasan lindung untuk orang hutan. Yang kedua, melakukan kampanye penyadartahuan tentang konservasi orang hutan kepada kelompok-kelompok masyarakat. Nah, urutan orang hutan ini karena jumlahnya 3.000 sampai 4.500 yang masih banyak dari spesies lainnya yang kami pilih. Selanjutnya yaitu gorila atau gorila subspesies gorila. Gorila yang kami maksud ini yaitu gorila barat, yang mana berjumlah individu kurang dari 17.000. Individu ini menurut
WWF telah berkurang 50% atau setengahnya sejak tahun 1990. Status hewan ini merupakan critically endangered atau terancam kritis. Distribusi dari hewan ini yaitu di Afrika Tengah, yaitu daerah Kongo, Kamerun, dan Khatulistiwa Nugini. Habitat hewan ini merupakan di hutan tropis. Ancaman yang utama dihadapi oleh gorila yakni yang pertama penyakit atau virus Ebola. Virus Ebola ini merupakan masalah baru bagi gorila, yang mana persebarannya cukup cepat dan mematikan. Yang kedua, perburuan dan perdagangan. Yang ketiga, perubahan cuaca dan iklim secara ekstrim, atau biasa disebut climate change. Yang keempat, pembangunan jalan dan pembukaan untuk lahan pertanian. Selanjutnya, upaya konservasi yang telah dilakukan untuk gorila yakni dilakukan penelitian dan monitoring secara berkala. Selanjutnya, dilakukan pelindungan terhadap tanah dan air di tempat biasa gorila ini bermukim atau habitat dari gorila tersebut. Yang ketiga, yaitu dilakukan edukasi terhadap pelindungan gorila ini kepada masyarakat setempat dan pemerintah. Alasan kami mengurutkan gorila ini pada urutan ke-7 dengan alasan karena jumlah individu ini masih terdapat relatif banyak. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Raka. Mungkin sekian hasil diskusi kami mengenai spesies apa yang harus dikonservasi. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan ataupun Bapak, mungkin bisa langsung dilanjutkan di diskusi Island. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.